Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Risman Rusa Fitri. Kali ini kita akan bahas tentang penyearah gelombang penuh. Kalau kemarin kita udah bahas nih ya tentang penyearah setengah gelombang, kali ini kita akan membahas tentang penyearah gelombang penuh. Lebih tepatnya nanti kita juga akan membandingkan tentang penyearah setengah gelombang dan penyearah gelombang penuh. Oke, langsung saja kita masuk kepada materinya. Nah, oke teman-teman, ini adalah rangkaian, dari job sheet yang saya dapatkan dari dosen saya, untuk kita akan melakukan 17 simulasi yang akan kita lihat di job sheet-nya. Mari kita lihat dulu, apa yang harus kita lakukan nanti dengan rangkaian ini. Oke, kita lihat dulu. Nah, jadi nanti ada 17 percobaan, ada 17 narasi percobaan, di mana, di sini kita sudah membuatnya di dalam Proteus, aplikasi Proteus tadi, bahwasanya di sana terdapat, eee 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 saklar. 9 saklar atau switch yang, nantinya akan ada yang di-on-kan, ada yang di-off-kan, seperti itu untuk melihat perbedaan, dari gelombang-gelombang yang dihasilkan yang tertera pada osiloskop. Oke, langsung aja kita simulasikan sekarang dari percobaan nomor 1 ya. Percobaan pertama di sini semua saklar off kecuali saklar B. Kita sambungkan saklar B atau switch B dan kita simulasikan sekarang. Kita lihat bagaimana gelombangnya. Ternyata ketika kita menghubungkan switch B atau saklar B di sini terlihat jelas ya, terlihat jelas sekali di sini terdapat ripple yang sangat besar dari gelombang yang kita lihat di osiloskop ini. Lalu kita simulasikan yang kedua yaitu apabila switch X on. Apabila si switch E kita on-kan, lalu, switch B juga tetap on. Bagaimanakah hasilnya? Nah, ternyata begini hasilnya teman-teman. Dia berubah menjadi, rangkaian penyearah gelombang penuh. Kenapa bisa saya katakan seperti demikian? Karena dia antara puncak dan puncak lainnya itu sangat dekat. Bahkan di sini hampir tidak terlihat ripple atau tegangan ripple seperti yang sebelumnya tadi. Kalau sebelumnya tadi itu terlihat jelas sekali bahwa itu penyearah setengah gelombang karena, ripple-nya sangat besar dan juga yang digunakan tadi hanya satu dioda. Karena apa? Karena ketika switch B maaf, maksud saya switch X tidak dihubungkan, maka dioda yang di sini tidak akan, bekerja pada rangkaian ini. Jadi hanya bekerja ketika switch X kita nyalakan seperti ini. Nah, berubah menjadi rangkaian penyearah gelombang penuh. Oke, lanjut, simulasi yang ketiga yaitu ketika switch X kita on kan, switch X sampai akhir nanti kita on kan terus ya, udah mulai yang ketiga ini. Lalu switch satu kita on kan, kita dan akan mencoba dari switch A, switch B, switch C, sampai switch A. Berlaku untuk switch 2 dan switch 3 nanti ya. Langsung aja kita hubungkan saklar yang A. Oke, saklar yang A kita bisa lihat untuk hasilnya 15 volt. Di sini kita bisa lihat riaknya ini aku perbesar ya, biar kelihatan jelas tuh. Seperti itu. Dia belum lurus sempurna, belum sinyal DC sempurna, eee masih terdapat masih terdapat puncak tapi tidak terlalu tinggi. Lalu bagaimana dengan yang B? Hasilnya juga masih sama. Yang C, nah di yang C ini udah mulai mendapatkan sinyal DC sempurna. Kenapa bisa saya katakan demikian? Karena ini kita lihat sudah sinyalnya atau gelombangnya sudah berupa garis lurus. Kalau yang D bagaimana? Yang D juga masih lurus, jadi sinyal DC-nya sempurna. Yang E juga demikian. Lalu kita ganti ya, untuk saklar satu kita lepas, kita off-kan maksud saya, lalu saklar 2 kita hubungkan, switch A kita hubungkan juga. Nah, ini bisa dilihat, terdapat ripple tapi sangat kecil sekali. Lalu kita hubungkan switch B, juga sama hasilnya seperti itu. Lalu kita hubungkan switch C, hasilnya lurus, mulus, sempurna untuk switch C. Lalu untuk switch D-nya juga lurus, sempurna, dan juga switch E lurus, sempurna. Lanjut kita coba yang switch ketiga, kita hubungkan yang A. Hasilnya juga sama seperti ketika kita menghubungkan switch yang kedua tadi, dia masih terdapat sedikit sekali ripple-nya, ada ripple sedikit, belum lurus sempurna. Kita coba switch B, lurus, sudah mulus sempurna. Mulai, switch B ini dengan kapasitansi sebesar 1000 mikrofarad dan juga, beban sebesar 1000 ohm, ini ternyata sudah menghasilkan sinyal yang sangat mulus sekali untuk, rangkaian ini. Lalu kita coba hubungkan switch C, masih sama lurus seperti B, switch D juga sama, dan switch E juga sama. Oke, sekian dari simulasi yang kita lakukan. Bisa kita simpulkan ya teman-teman, kita simpulkan dari, urutan kesimpulan yang pertama, yaitu mana yang lebih baik
antara penyearah gelombang setengah atau penyearah gelombang penuh nih. Yang lebih baik mana nih teman-teman menurut kalian? Yang penuh atau yang setengah nih? Nah, kalau menurut aku nih ya, kalau menurut aku antara penyearah gelombang setengah sama penuh sih, kalau menurut aku ini tetap bagusan yang penyearah gelombang penuh, yang gelombang penuh. Karena apa? Karena di gelombang penuh tadi kita bisa lihat bahwasanya, tidak ada renggangan-renggangan antara puncak-puncak, tidak ada ripple-ripple-nya. Untuk gelombang penyearah setengah gelombang, untuk mendapatkan gelombang DC, kapasitor yang digunakan itu kapasitansinya yang besar untuk menahan celah yang dihasilkan. Karena kan kita coba lihat lagi ya celah yang dihasilkan seperti ini teman-teman. Celah yang dihasilkan dari gelombang setengah itu seperti ini. Jadi kan, besar banget ya, ini jadi dibutuhkan kapasitansi dari sebuah kapasitor yang cukup tinggi. Jadi kurang efektif ya untuk penyearah setengah gelombang. Nah, untuk gelombang penuh, karena dia tuh lebih banyak puncak, kapasitornya tuh bisa lebih kecil pada tingkat daya yang sama. Jadi kapasitornya bisa lebih kecil pada tingkat daya yang sama, tapi dia sudah bisa menghasilkan, puncak-puncak bahkan bisa menghasilkan VDC sempurna. Kita coba lagi ya untuk nah, padahal tadi kita untuk kalau tidak dihubungkan membutuhkan yang 1000, tapi kalau ini dihubungkan ya, berarti 2 dioda untuk penyiaran gelombang penuh, kita kasih 100 mikrofarad di sini sudah bisa lurus. Jadi tidak membutuhkan kapasitansi yang begitu besar begitu. Lalu kita, coba jawab yang kedua, apa fungsi dari kapasitor C? Ayo siapa yang tahu nih fungsi dari kapasitor C? Untuk fungsi dari kapasitor C di sini adalah sebagai filter ya teman-teman, untuk mengurangi ripple agar gelombang lebih halus. Kapasitor C ini ya, untuk agar gelombang lebih halus. Jadi, kita lihat yang pertamanya kan dia kan seperti ini ya, seperti ini ya. Kita coba ini, agar lebih halus, coba kita hubungkan dengan yang ada kapasitornya. Itu dia tuh lebih halus begini ya teman-teman ya, jadinya ya, seperti itu. Jadi fungsinya kapasitor gate seperti itu. Untuk prinsip kerjanya sendiri, itu adalah untuk dia itu menampung elektron yang dihasilkan dari, rangkaian tersebut, lalu mengalirkan ketika dia sudah penuh, mengalirkannya ke rangkaian yang membutuhkan elektron pada saat itu. Yang selanjutnya yaitu bagaimana cara kerja kapasitor sudah saya jawab, lalu mana yang lebih baik antara, kapasitor yang lebih kecil kapasitansinya atau yang lebih besar nih? Tadi sudah saya singgung sedikit ya bahwasanya lebih baik kapasitor yang kapasitansinya besar, karena semakin besar kapasitansi dari kapasitor tersebut dapat mempertahankan regulasi dari gelombang yang dihasilkan. Tapi lebih baik ya, ini lebih baik ketika kita ingin memasang kapasitor, sebaiknya kita mengetahui kapasitansi minimum dari rangkaian tersebut untuk memastikan pasokan kapasitansi di atas minimum untuk regulator tegangan, supaya nggak kelebihan juga nggak kurang gitu. Oke teman-teman, jadi ini adalah hasil dari simulasi yang udah kita lakukan tadi, ada 17 ya. Jadi itu ada VS-nya, ada sumbernya, ya sama VDC-nya di sini udah diukur tadi aku pasang VAC sama VDC di situ multimeternya. Di sini mendapatkan hasil seperti ini. Jadi untuk hasilnya dari perbedaannya tidak terlalu jauh antara nomor 1 dan nomor 2 ini hasilnya sama ya. Untuk nomor berikutnya untuk hasilnya ini berbeda-beda, yang lebih besar kapasitansinya, hasilnya juga, lebih besar seperti itu. Oke, terima kasih cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami teman-teman semua ya. Apabila ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Jangan lupa terus belajar, tetap semangat, jaga kesehatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.